Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Dinia Putri dan rekan saya Nini Tribanawati. Kami dari kelompok 8 akan membahas terkait kalimat efektif. Definisi kalimat adalah satuan bahasa terkecil, baik berupa lisan maupun tulisan, yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah ide pikiran ataupun gagasan seseorang. Dan bagaimana cara untuk membentuk sebuah kalimat? Yang pertama, kita membutuhkan subjek. Yang kedua, kita membutuhkan predikat. Yang ketiga, kita membutuhkan objek dan pelengkap serta keterangan. Unsur membentuk sebuah kalimat minimal harus memiliki unsur subjek dan juga predikat di dalamnya. Dan apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif itu? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam sebuah kalimat. Bagaimana sih ciri-ciri kalimat yang efektif itu? Adapun ciri-ciri kalimat efektif yang pertama ialah memiliki unsur penting atau pokok, minimal subjek dan predikat. Yang kedua, mengikuti terhadap tata aturan ejaan yang berlaku atau yang disempurnakan. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata atau diksi yang benar sehingga tidak menimbulkan kata yang ambigu. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan pikiran yang logis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa. Yang keenam, melakukan penekanan gagasan pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata, maka kita perlu berhati-hati dalam menggunakan kata jamak maupun kata sinonim. Dan yang terakhir adalah menggunakan berbagai struktur kalimat. Mari kita bahas bersama-sama terkait syarat kalimat efektif. Spinoza dalam bukunya berpendapat bahwa syarat kalimat efektif adalah konsisten struktural, kesejajaran bentuk, penegasan makna, kehematan atau kehati-hatian dalam kata, variasi kata, kebenaran struktur penalaran, koherensi atau ide dan logika bahasa. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kesepadanan. Artinya, antara pikiran gagasan dan struktur bahasa yang digunakan harus seimbang dan kesepadanan kalimat ini diungkapkan oleh kesatuan gagasan yang erat dan gagasan yang baik. Bagaimana sih ciri-ciri kalimat yang sepadan itu? Yang pertama, subjek dan predikatnya harus jelas. Dan kedua, tidak ada subjek ganda. Yang ketiga, terdapat kata penghubung intra kalimat dan antar kalimat. Dan yang terakhir adalah jangan ada preposisi di depan subjek. Contohnya seperti ini. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu merupakan kalimat yang tidak efektif karena ada kata preposisi di depan subjek, yaitu kata bagi. Maka kalimat yang efektif adalah semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang kedua, kehematan kalimat. Kehematan dalam kalimat efektif adalah kehati-hatian dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Apa penyebab kata tidak hemat? Penyebab kata tidak hemat adalah kata jamak dan kata sinonim. Contoh kata jamak. Para siswa-siswi SMP Pelita Cahaya sedang melaksanakan ujian akhir sekolah. Mengapa contoh kalimat di atas tidak efektif? Karena kata para termasuk ke dalam kata jamak, sedangkan siswa-siswi juga termasuk ke dalam kata jamak. Jadi, hal itu akan menjadikan sebuah kata itu boros. Maka, kita harus memilih salah satu kata tersebut agar menjadi kalimat yang efektif. Jadi, kalimat yang efektif adalah siswa-siswi SMP Pelita Cahaya sedang melaksanakan ujian akhir sekolah. Adapun contoh sinonimnya ialah Benny masuk ke dalam ruang kelas. Kalimat itu adalah kalimat tidak efektif. Kenapa? Karena kata masuk dan kata ke dalam mempunyai makna yang sama. Maka, agar kalimat itu tidak terlihat boros, kalimat efektifnya adalah Benny sudah masuk ke ruang kelas. Yang ketiga, kesejajaran. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat dan memiliki unsur-unsur yang derajatnya sama. Contohnya seperti ini. Dalam pertemuan tersebut diputuskan 3 hal utama, yaitu meningkatkan kualitas produk, meningkatkan periklanan, dan pemasaran yang lebih kuat. Itu merupakan kalimat tidak efektif. Kenapa? Karena ada imbuhan yang tidak sesuai dengan imbuhan yang pertama dan yang kedua.
yaitu pemasaran. Maka kalimat efektifnya ialah dalam rapat tersebut diputuskan 3 hal pokok, yaitu peningkatan kualitas produk, peningkatan frekuensi iklan, dan peningkatan pemasaran. Selanjutnya adalah penekanan atau ketegasan. Penekanan adalah upaya untuk menekankan atau memusatkan perhatian pada suatu unsur atau bagian kalimat. Biasanya akan ditemukan pada kalimat perintah, larangan, atau anjuran yang umumnya diikuti oleh partikel lah atau pun. Contohnya seperti ini, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Itu merupakan kalimat tidak efektif. Maka kalimat efektifnya adalah sapulah lantai rumahmu agar bersih. Yang kelima adalah variasi. Apa sih variasi itu? Variasi adalah rangkaian bentuk kalimat yang dapat menarik perhatian pembaca terhadap suatu artikel. Fitur transformasional diperoleh jika satu kalimat dibandingkan dengan kalimat yang lain. Contohnya seperti ini. Manajer saya adalah orang yang cerdas. Dia juga bekerja dengan dedikasi yang besar untuk bisnisnya. Meski begitu, dia tetap teguh dalam kata-katanya. Yang keenam, kepaduan. Kepaduan atau koherensi adalah ungkapan dalam sebuah kalimat agar informasi yang disampaikan tidak terputus-putus. Kalimat yang padu itu tidak panjang dan tidak mencerminkan pemikiran yang asimetris. Konsistensi terjadi pada pembentukan frasa, kalimat, klausa, tanda baca, dan fungsi sintaksis. Contohnya seperti ini, pengemudi mobil harus memiliki SIM. Itu adalah kalimat tidak efektif karena tidak ada subjek di dalam sebuah kalimat itu. Jadi, kalimat yang efektif adalah semua pengemudi harus memiliki SIM. Selanjutnya, mari kita bahas bersama-sama terkait struktur kalimat efektif. Bagaimana sih struktur kalimat efektif itu? Apa berbeda dengan struktur kalimat lainnya? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, struktur kalimat itu adalah sebuah struktur yang terdiri atas bagian-bagian kalimat yang dapat membentuk suatu kalimat yang terdiri dari beberapa kata. Sedangkan struktur kalimat efektif adalah suatu kalimat yang memiliki kesesuaian dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Struktur kalimat efektif terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, struktur kalimat efektif umum, yang kedua, struktur kalimat efektif paralel, dan yang terakhir adalah struktur kalimat efektif periodik. Yang pertama, struktur kalimat efektif umum adalah unsur-unsur yang terdapat pada kalimat umum yang masih dibagi 2, yaitu unsur wajib dan unsur tidak wajib. Unsur wajib ialah subjek serta predikat. Unsur wajib ialah subjek serta predikat. Sementara unsur tidak wajibnya adalah unsur yang boleh disertakan dan boleh juga tidak disertakan. Yang kedua adalah struktur kalimat efektif paralel, yaitu struktur dalam kalimat efektif yang akan menggunakan bentuk bahasa yang sama dalam satu susunan serial. Contohnya seperti ini. Penyakit tumor otak adalah penyakit yang paling mengerikan dan berbahaya sebab pencegahannya dan cara pengobatannya tak ada yang tahu. Dan yang terakhir adalah struktur kalimat efektif periodik, yaitu struktur yang akan lebih mengemukakan unsur tambahan baru lalu menuju unsur intinya. Contohnya seperti ini. Tanggal 22 Desember 2011, Hari Ibu dirayakan oleh Dharma Wanita Desa Balangan. Mengapa sih kita harus menggunakan kalimat yang efektif dalam berbicara? Agar apa yang kita sampaikan ke lawan bicara kita, mereka dapat memahami dan mengerti apa yang kita sampaikan, sehingga tidak membingungkan dan tidak menimbulkan bahasa atau kata-kata yang ambigu. Sehingga tujuan komunikasi pun akan berhasil dan berjalan dengan lancar. Baik, mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.